Oke, selamat berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi yang kalian pelajari pada bagian terakhir di sesi 4 ini, pertemuan 2. Itu bab terakhir mengenai transformasi. Itu ada 2 topik yang akan kita pelajari. Yang pertama translasi, yang kedua rotasi ya. Untuk mempelajari atau memahami lebih lanjut, Bapak sudah menyediakan link ini di IG, boleh dicek di IG ini, ada di LKPD ya. Kita mulai pelajari yang pertama itu mengenai translasi. Nah, translasi itu secara umum artinya pergeseran. Jadi setiap ada objek, benda, kalau di matematik itu biasanya titik, kalau kita geser itu istilahnya translasi, pergeseran. Simbolnya seperti ini. Simbol translasi itu ada dua variabel, dua titik ya, dua objek. Itu titik A, B. A itu menunjukkan pergeseran pada sumbu X. Jadi dia gesernya kiri kanan seperti aturan koordinat kartesius. Kemudian titik B menunjukkan pergeseran pada sumbu Y atau garis atas bawah ya. Ini ada aturannya persis sama kayak aturan koordinat kartesius. Kalau dia ke kanan, yang sumbu X itu dia nilainya positif, kalau ke kiri negatif. Untuk nilai B juga sama, kalau ke atas positif, kalau ke bawah dia negatif. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama titik A, kita translasi sejauh negatif 7,3. Negatif 7 dia negatif, berarti ke kiri 7 ya, nih ke kiri 7 angka, 7 satuan ya. Kemudian yang tiganya kemana? Ke atas, karena dia positif. Jadi negatif 7 itu ke kiri 7, 3 itu ke atas 3. Jadi hasilnya ada di sini, dia hasil pergeserannya, hasil translasi. Sekarang yang nomor 2, ada titik A di sini nih, kita geser, kita translasi sejauh 7,3, berarti 7 itu positif, ke kanan 3, terus ke kanan 7, ke kanan 7, terus ke atas 3. Jadi hasilnya ada di sini nih. Kemudian yang ketiga, titik A ditranslasi sejauh negatif 4, negatif 5. Negatif berarti dia ke kiri, ke kirinya 4, kemudian negatif 5 ke bawah, karena negatif ya, ke kiri 4, ke bawah 5. Jadi hasilnya si titik A itu ada di sini setelah dia bergeser atau translasi. Kemudian yang keempat, yang keempat titik A ditranslasi terhadap 5, negatif 4. Artinya dia bergeser ke kanan 5, kemudian ke bawah 4. Negatif 4 itu artinya pergeseran ke bawah ini pada sumbu Y. Jadi jawabannya ada di sini nih. Nah, begitu. Sekarang kita lihat contohnya yang pakai angka. Sekedap ngaleut heula. Kita lihat yang contoh 5. Titik A negatif 3,4. Ini saya salah nulis, harusnya negatif 3, negatif 4 ditranslasikan terhadap 5,7. Artinya ini titik A negatif 3, negatif 4 ini mau kita geser sejauh ini nih, 5,75. Berarti dia geser kemana? Ke kanan 5. Terus 7-nya mana? Kemana? Ke atas, karena dia positif. Ini kiri kanan, ini atas bawah. Ini ke kanan 5, ke atas 7. Kalau kita cek di berpetak atau kartesius, ini 5 kotak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawabannya ada di sini nih, A 2,3. Ini pakai tanda petik, artinya bayangan atau hasil ya. Biasanya disebut A aksen. Hasilnya 2,3.
sekarang kita lihat contoh 6. Ini contohnya sudah ada jawaban. Sebuah titik A dengan koordinat 5,2 dan ditranslasikan terhadap negatif 3,4. Kita coba pakai cara yang lebih cepat ya. Ini ada rumusnya. Karena sekarang jarak jauh, jadi kita coba yang lebih mudah. Kita pakai cara gampangan lah. Nanti kalau sudah ketemu di kelas mungkin kita perdalam lebih jauh. Cara gampangannya sebetulnya mudah, simple, babari kata orang Sunda. Tinggal ditambahin aja bilangan pertama dengan bilangan pertama, terus bilangan kedua sama bilangan kedua. Ini bilangan pertamanya nih 5. Nah, ditranslasi terhadap ini negatif 3,4, berarti bilangan pertama yang translasi itu negatif 3. Tinggal dijumlah aja, 5 tambah negatif 3. Hasilnya berapa? 2. Kunaon 2? Nah, mungkin diajar deh kita. Kunaon dari 2. Rata-rata banyak yang macet kalau udah ada hitung-hitungan pakai negatif. Kita lanjut. Yang berikutnya nih, tambahin juga bilangan kedua sama bilangan kedua. Nah, 2 tambahin sama 4, hasilnya 6. Jadi 2,6. Kalau kita lihat yang tadi juga sama nih, ditambahin. Nah ini, coba aja kita cek. Tambahin nih, bilangan pertama sama bilangan pertama, bilangan kedua sama bilangan kedua. 5 ditambah negatif 3, 2. 7 ditambah negatif 4, 3. Begitu. Coba kita cek ya, contoh 7. Ini ada segitiga ABC, titiknya ini ABC. Segitiganya kita translasi sejauh 5,5. Ini gambarnya ya. Jadi kalian nanti kalau ada soal seperti ini, gambar dulu supaya gampang ngerjainnya. Kita lihat pergeserannya 5,5. 5 yang pertama itu pergeserannya kiri kanan. Kalau positif berarti ke kanan 5. Angka kedua ini pergeserannya atas bawah. Kalau positif ya ke atas, kalau negatif nanti ke bawah. Ini positif dua-duanya berarti ke kanan 5, ke atas 5. Coba kita cek. Yang pertama nih titik A, negatif 3, negatif 1. Nah, ya. Ke kanan 5, ke atas 5. Ini juga sama, ke kanan 5, ke atas 5. Kalau pakai gambar lebih gampang. Tapi kalau pakai hitungan juga boleh, asal benar ngitungnya. Coba kita hitung, negatif 3 tambah 5 hasilnya 2. Negatif 1 tambah 5 4. Nah ini nih juga tambah 5 nih, tambah 5 jadi 4. Ini tambah 5, 2 tambah 5 7. 0 tambah 5 5. Negatif 4 tambah 5 1. Nah begitu, gampang kan ya. Ini sementara segini dulu, kita nanti lanjut dengan pembahasan yang kedua mengenai rotasi. Ini saya potong dulu videonya supaya tidak terlalu besar. Oke, sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih, salam sukses. Nuhun.